Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan meliput panen perdana kelapa muda kita yang berusia kurang lebih 8 tahunan. Sebelumnya, kebun kelapa kita ini sudah pernah kita review di video-video kita. Silahkan bisa ditonton di channel kita Jaring Usaha. Kali ini, kita akan panen kelapa muda yang ada di lahan kita ini. Ada sekitaran kurang lebih 1000 pohon kelapa yang kita tanam di sini. Akan tetapi tidak semuanya berbuah, teman-teman, karena kita tidak langsung menanamnya 1000 pohon, 1000 bibit gitu dulu, itu enggak, tapi bertahap. Ada nyicil lah, ya 50 pohon, 50 bibit, lalu ada 30 bibit ya 30, ada 100 bibit ya 100 gitu. Jadi bertahap. Tidak langsung 1000 pohon langsung ditanam sekaligus gitu, 1 hari 2 hari gitu. Enggak. Ini sudah 1 pohon sudah diturunkan ke bawah. Kita bisa lihat untuk kelapa besarnya memang ukurannya sangat besar. Dari kelapa-kelapa jenis seperti hibrida, genja entok, puyuh dan lain-lain. Nah, 1 pohon ini biasanya berisi kurang lebih sekitar 12 sampai 15 butir kelapa. Rata-rata seperti itu. Maklum saja kalau panen perdana ini ya mungkin hasilnya akan sedikit. Karena memang yang berbuah ini hanya sedikit, mungkin kurang lebih masih 15-an pohon, 12 sampai 15-an pohon yang sudah berbuah ini. Tapi ya lumayan daripada enggak sama sekali, ya kan? Kita sudah penantian 8 tahun karena kelapa yang kita tanam di sini adalah kelapa lokal atau kelapa besar. Lama memang untuk panennya. Dan tidak hanya kelapa lokal saja, tapi di sini ada kelapa hibrida juga dan ada kelapa genja entok. Tapi ya mayoritas kelapa lokal sih, karena kita masih mempertahankan kelapa besar. Biasanya permintaan itu kelapa besar juga masih banyak. Kelapa besar itu keunggulannya di daging buahnya yang lebih besar. Untuk sabut kelapanya juga bisa diolah menjadi koko fiber yang lebih panjang-panjang, yang berkualitas lebih baik daripada jenis kelapa yang lain. Dan untuk air kelapanya sendiri, jika kita panen degan ini lebih banyak daripada kelapa-kelapa yang jenis yang lebih kecil daripada kelapa besar ini. Dan kebun kelapa kita ini kita biasanya tumpang sari dengan cabai atau lombok, dan ada juga biasanya kita tanami jagung. Sekarang ini pepaya California. Kenapa kita tumpang sari? Kan kelapa ini dari penanaman dari awal hingga sampai berbuah itu memerlukan waktu 7-8 tahun. Dari 7-8 tahun itu kan kita tidak ada pemasukan. Jadi kita pemasukannya dari tumpang sari yang ada di bawah pohon kelapanya. Untuk panen perdana ini kita menggunakan 2 pekerja saja, teman-teman. Yang pertama pekerja untuk yang ada di bawah untuk memegangi tali tamparnya. Dan yang kedua adalah yang memanjat pohon kelapa dan memilih buah kelapa yang masih muda, yang sudah siap dipanen untuk degan. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu ya, mungkin yang ada di luar kota atau bahkan di luar pulau, tidak tahu apa itu degan. Jadi degan itu adalah kelapa muda yang kita panen. Kalau biasanya kan kita panen kelapa tua ya, kelapa yang biasanya kita buat santan, atau yang dijual di pasaran itu kelapa tua biasanya. Dan kalau ini kita akan panen kelapa mudanya, jadi yang masih muda itu kita panen. Biasanya digunakan untuk campuran es buah ataupun es kelapa muda, atau kalau di sini nyebutnya ya es degan ya. Oke, langsung saja untuk alat-alatnya yang digunakan. Yang pertama ada arit atau celurit, yang kedua ada tali tampar, dan yang ketiga ada tangga. Dikarenakan pohon kita di sini masih pendek-pendek, jadi hanya perlu memakai tangga seperti ini, tangga bambu ya. Yang kedua, tali tampar ini kita gunakan sebagai penahan agar buah yang kita panen atau kelapa muda yang kita panen itu tidak langsung jatuh ke tanah. Karena kalau kelapanya masih muda dan langsung jatuh ke tanah itu biasanya akan pecah. Kalau pecah sudah tidak laku. Jadi berbeda dengan kita panen kelapa tua. Kalau kelapa tua langsung saja tanpa dikasih tampar, tanpa dikasih tali, langsung kita bacok aja, itu bisa langsung jatuh satu persatu. Kalau kelapa muda ini tidak bisa. Jadi kita harus menjatuhkannya secara perlahan dan memastikan buahnya utuh dan tidak pecah. Dan tidak hanya pemanenan, teman-teman, kali ini kita akan sekalian memberi garam dan furadan yang kita campur dan kita masukkan ke plastik. Lalu kita bolongi plastik tersebut,
kita sisipkan ke janur paling atas, janur muda kita sisipkan di atas. Kita menanggulangi hama kumbang tanduk atau kalau di sini biasa disebut wangwong ya. Oke, untuk prosedur pemanenan kelapa muda ini cukup mudah sekali. Yang pertama, kita sandarkan dulu tangganya yang sudah kita bawa, lalu kita panjat. Setelah kita panjat, kita pilih buah kelapanya yang memang benar-benar cocok untuk degan. Tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu sangat muda, itu nggak boleh. Karena kalau sangat muda sekali, daging buahnya itu masih belum ada. Setelah kita pilih, kita talikan tali tamparnya ini ke dalam janjangan kelapa muda. Kalau ada yang belum tahu apa itu janjangan, janjang itu adalah cabang kecil yang menghubungkan antar butir kelapa. Berbeda dengan panen kelapa tua, kita panen kelapa muda ini, kita harus panen dengan janjangnya. Karena jika tidak dengan janjangnya, maka kelapa tidak akan lama untuk disimpan. Nah, setelah dililitkan, ditalikan kepada janjangnya, maka kita potong janjang kelapa tersebut dan bersiap-siap untuk petugas yang ada di bawah untuk mengencangkan talinya agar supaya tidak langsung jatuh ke tanah. Setelah dirasa terputus janjangannya, baru perlahan-lahan diulur talinya, kelapanya akan sampai ke bawah dengan selamat tanpa pecah. Setelah terkumpul di bawah, lalu kita bawa kelapa-kelapa yang sudah kita panen ini ke samping jalan agar nanti proses pengangkutan kelapa ini sampai ke konsumen itu mudah. Kita bawa pakai truk biasanya kalau panen besar. Dan seperti ini untuk wujud penampakannya yang sudah kita panen, dan kita hitung di sekitar sini aja kita mendapatkan buah sekitaran 247 butir, dan kita masih belum periksa semuanya. Nanti setelah ini kita akan istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi, kita panen di yang sebelah barat. Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Mungkin ada masukan dari senior-senior yang sudah berkecimpung lama di bidang kelapa, bisa tulis di kolom komentar. Masukan dan saran akan selalu kita dengar dan kita apresiasi. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.